sini udah ada soal berupa tunjukkan bahwa 1949 dan 1951 merupakan bilangan prima sekawan. Sebelum kita masuk ke soal, kita tuh harus tahu apa sih pengertian dari bilangan prima sekawan itu. Nah, jadi bilangan prima sekawan adalah dua bilangan prima yang selisihnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal. Di soal kan tertera bilangannya itu 1949 dan 1951. Jadi, kita akan mencari satu persatu bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan. Yang pertama, kita akan mencari tahu apakah 1949 itu merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, kita akan menerapkan teorema 4.3 tadi. Langkah yang pertama, kita itu harus mencari hasil akar dari 1949. Nah, hasil akar dari 1949 itu sekitar 44, sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil akar dari 1949 adalah 44. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan bilangan prima kurang dari 44. Bilangan prima kurang dari 44 itu adalah ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 43. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita harus membagi bilangan 1949 dengan ke-14 bilangan prima tersebut. Yang pertama, kita akan membagi bilangan 1949 dengan 2. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi oleh 2 itu digit terakhirnya harus berupa bilangan genap. Nah, digit terakhir dari bilangan 1949 itu adalah 9. Dan 9 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi, 1949 itu tidak habis dibagi oleh 2. Yang kedua, kita akan membaginya dengan 3. Ciri bilangan yang habis dibagi oleh 3 yaitu jumlah semua digitnya itu habis dibagi oleh 3. Jadi kita akan menjumlahkan digit-digit dari 1949 yaitu 1 ditambah 9 ditambah 4 dan ditambah 9. Itu hasilnya adalah 23. Sedangkan 23 itu tidak habis dibagi oleh 3. Jadi 1949 itu tidak habis dibagi oleh 3. Yang ketiga, kita akan membaginya dengan 5. Ciri bilangan yang habis dibagi oleh 5 adalah digit terakhirnya itu harus 0 atau 5. Nah, digit terakhir dari bilangan 1949 adalah 9, bukan 0 atau 5. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 1949 itu tidak habis dibagi oleh 5. Yang keempat, kita akan membaginya dengan 7. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi oleh 7 yaitu digit terakhirnya dikalikan dengan 2, kemudian sisa digit di awalnya itu tuh dikurangi dengan hasil perkalian tadi. Nah, 9 kali 2 adalah 18, dan digit tersisanya itu adalah 194. 194 dikurangi 18 adalah 176. Dan 176 itu tidak habis dibagi oleh 7. Jadi, 1949 tidak habis dibagi oleh 7. Yang kelima, kita akan membaginya dengan 11. Nah, bilangan yang habis dibagi oleh 11 itu kayak selang-seling gitu loh, teman-teman. Jadi, kita menjumlahkan bilangan 9 tambah 9 adalah 18 dikurangi dengan 4 tambah 1, 5. Berarti 18 dikurangi 5. Nah, 18 dikurangi 5 adalah 13, dan 13 itu tidak habis dibagi oleh 11. Maka, bisa dikatakan bahwa 1949 itu tidak habis dibagi oleh 11. Kemudian yang keenam, kita akan membaginya dengan 13, dan akan menghasilkan 149,92 sekian. Jadi tidak habis dibagi oleh 13. Yang ketujuh, kita akan membagi 1949 dengan 17, dan akan menghasilkan 114,64 sekian. Jadi, 1949 itu tidak habis dibagi oleh 17. Yang kedelapan, kita akan membaginya dengan 19, dan akan menghasilkan 102,57. Jadi, 1949 itu tidak habis dibagi oleh 19. Yang ke-9, kita akan membaginya dengan 23 dan menghasilkan 84,73 sekian. Jadi 1949 tidak habis dibagi oleh 23. Yang ke-10, kita akan membaginya dengan 29 dan menghasilkan 67,20 sekian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1949 tidak habis dibagi oleh 29. Yang ke-11, kita akan membaginya dengan 31 dan akan menghasilkan 67,87. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1949 tidak habis dibagi oleh 31. Yang ke-12, kita akan membaginya dengan 37 dan menghasilkan 52,67. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1949 tidak habis dibagi oleh 37. Yang ke-13, kita akan membaginya dengan 41 dan akan menghasilkan 47,53 sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1949 tidak habis dibagi oleh 41. Dan yang terakhir, kita akan membaginya dengan 43 dan menghasilkan 45,32 sekian. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1949 juga tidak habis dibagi oleh 43. Nah, karena kita sudah membagi habis semua bilangan-bilangan prima di bawah hasil akar dari 1949 dan tidak menemukan sama sekali bilangan prima yang habis membagi bilangan 1949, jadi dapat disimpulkan bahwa 1949 adalah bilangan prima. Nah, yang kedua, kita akan mengecek apakah 1951 merupakan bilangan prima atau bukan. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi, kita akan mengakarkan 1951
Kemudian kita akan mencari bilangan-bilangan prima di bawah hasil akar tersebut. Nah, langkah pertama kita akan mengakarkan terlebih dahulu dan akan mendapatkan hasil sekitar 44 juga. Nah, langkah yang ketiga kita akan membagikan 1951 dengan bilangan-bilangan prima di bawah 44 itu. Yang pertama, kita akan membaginya dengan 2. Nah, ciri bilangan prima yang habis dibagi oleh 2 itu kan bilangan digit terakhirnya itu harus bilangan genap. Dan 1951 digit terakhirnya adalah 1. 1 merupakan bilangan ganjil. Jadi, 1951 tidak habis dibagi oleh 2. Yang kedua, kita akan membaginya dengan 3. Ciri bilangan yang habis dibagi oleh 3 adalah jumlah semua digitnya itu harus bisa dibagi menjadi 3. 1951 kita jumlahkan 1 ditambah 9 ditambah 5 tambah 1 adalah 16. Dan 16 itu tidak habis dibagi oleh 3. Jadi 1951 itu tidak habis dibagi oleh 3. Nah, yang ketiga kita akan membaginya dengan 5. Ciri bilangan yang habis dibagi oleh 5 adalah digit terakhirnya itu adalah 0 atau 5. Dan digit terakhir dari 1951 itu adalah 1, bukan 0 atau 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1951 itu tidak habis dibagi oleh 5. Yang keempat, kita akan membaginya dengan 7. Bilangan yang habis dibagi 7 yaitu bilangan digit terakhirnya dikalikan 2, kemudian sisa digit di awalnya itu tuh dikurangi dengan hasil perkalian tersebut. Digit terakhirnya itu adalah 1. 1 dikalikan 2 itu adalah 2. Dan sisa digitnya adalah 195. 195 dikurangi 2 adalah 193. Dan 193 itu tidak habis dibagi oleh 7. 6, kita akan membagi 1951 dengan 11. Ciri bilangan yang habis dibagi oleh 11 itu selang-seling. Jadi 9 ditambah 1 itu 10. Dikurangi dengan 5 ditambah 1 itu 6, berarti 10 dikurangi 6 adalah 4. Dan 4 tidak habis dibagi oleh 11. Kemudian yang ke 6 itu adalah 13. Jadi kita akan membaginya dengan 13 dan menghasilkan 150, jadi itu tidak habis membagi. Yang ke-7 kita akan membagi dengan 17 dan menghasilkan 114, jadi itu tidak habis dibagi oleh 17. Yang ke-8 akan dibagi oleh 19 dan menghasilkan 102, Nah, jadi 1951 tidak habis dibagi oleh 19. Kemudian yang ke-9 akan dibagi oleh 23. 1951 dibagi oleh 23 akan menghasilkan 84, yang artinya 1951 itu tidak habis dibagi oleh 23. Yang ke-10 adalah dibagi dengan 29 dan menghasilkan 67, jadi 1951 tidak habis dibagi oleh 29. Yang ke-11 akan dibagi oleh 31 dan menghasilkan 62, jadi 1951 tidak habis dibagi oleh 31. Yang ke-12 akan dibagi oleh 37 dan menghasilkan 52, jadi 1951 itu tidak habis dibagi oleh 37. Yang ke-13 adalah 41 dan menghasilkan 47, jadi 1951 tidak habis dibagi oleh 41. Dan yang terakhir adalah 43. 1951 dibagi dengan 43 adalah 45, jadi bisa dikatakan bahwa 1951 tidak habis dibagi oleh 43. Nah, dari pembagian-pembagian tersebut tidak ada hasil yang bisa membagi habis bilangan 1951. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1951 adalah bilangan prima. Nah, di sini kita udah tahu nih bahwa 1949 dan 1951 adalah bilangan prima. Jadi kita bisa masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengecek selisih antara 1949 dan 1952. Dan ditemukan bahwa selisih dari 1949 dan 1951 adalah 2. Jadi terbukti bahwa bilangan 1949 dan 1952 adalah bilangan prima sekawan. Nah, baik untuk penjelasan soal yang selanjutnya, yaitu tentukan bilangan berikut yang merupakan bilangan prima. Yang pertama yaitu 203, kemudian 201, dan 207. Nah, dengan cara kita membagi bilangan tersebut menggunakan bilangan prima terkecil 3, 5, maupun 7. Nah, untuk yang pertama yaitu 203, itu bukan merupakan bilangan prima karena bisa dibagi oleh 7 yang hasilnya 9. Kemudian 201 itu juga bukan bilangan prima karena bisa dibagi 3 yang hasilnya 67. Dan 207 bukan merupakan bilangan prima karena bisa dibagi 3 yang hasilnya 69. Jadi ketiga bilangan tersebut disebut dengan bilangan komposit atau bukan bilangan prima. Untuk soal yang selanjutnya yaitu jika A merupakan himpunan bilangan komposit dalam rentang X lebih dari sama dengan 50 dan X kurang dari sama dengan 70, maka tentukan himpunan bilangan A. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita harus menentukan bilangan dalam rentang tersebut. Bilangan-bilangan yang ada di dalam rentang tersebut yaitu 50, 51, 52, hingga 70. Lalu langkah kedua, kita dapat menentukan bilangan-bilangan prima yang ada di dalam rentang tersebut.
bilangan-bilangan prima yang ada dalam rentang tersebut yaitu 53, 59, 61, dan 67. Lalu langkah terakhir yang dapat kita tentukan yaitu menentukan bilangan komposit. Bilangan komposit dapat ditentukan dari bilangan selain bilangan prima. Bilangan kompositnya yaitu 50, 51, 52, 54, 55, hingga 70. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan faktor prima terbesar dari N sama dengan 2520. Nah, di sini artinya kita ingin mengetahui bilangan prima terbesar yang menjadi faktor dari 2520. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan menggunakan langkah faktorisasi prima. Untuk menemukan faktor prima dari 2520, maka kita akan melakukan faktorisasi prima, yaitu membagi 2520 secara bertahap dengan bilangan prima terkecil. Nah, 2520 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, akan menghasilkan 1260. 1260 pun masih bisa dibagi dengan 2, yang akan menghasilkan 630, dan 630 pun masih bisa dibagi dengan 2, yang akan mendapatkan hasil 315. Nah, di sini kan 315 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima terkecil 2, maka kita bisa melanjutkan dengan membagi bilangan prima berikutnya yaitu bilangan prima 3. Maka 315 bisa dibagi dengan 3 akan menghasilkan 105, dan 105 pun masih bisa dibagi dengan 3 dengan hasil 35. Nah, di sini karena 35 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima 3, maka kita akan membaginya dengan melanjutkan bilangan prima selanjutnya yaitu bilangan prima 5. Nah, 35 dibagi 5 yaitu 7, dan 7 pun sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima 5, maka kita akan melanjutkan dengan membagi bilangan prima berikutnya yaitu bilangan prima 7. 7 dibagi 7 akan mendapatkan hasil akhir 1, di mana 1 ini sudah menjadi hasil akhir dari pembagian ke bilangan prima selanjutnya. Nah, jadi kita bisa melihat dan mendapatkan hasil faktorisasi prima dari 2520 yaitu 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 5, dan 7. Nah, di sini kita bisa melihat semua faktor primanya yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, langkah terakhir, kita bisa melihat mana faktor prima terbesar dari daftar tadi. Faktor-faktor primanya kan tadi didapat dengan hasil 2, 3, 5, dan 7. Maka faktor yang terbesar yaitu 7. Jadi, faktor prima terbesar dari 2520 yaitu 7.